Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Bukan selalu mendoakan semoga kalian semua dalam lindungan Allah SWT dan dalam keadaan sehat. Anak-anak, walaupun kalian sekarang posisinya masih melaksanakan praktek kerja lapangan, namun demikian untuk pembelajaran daring tetap berlangsung. Insya Allah nanti tidak akan mengganggu kegiatan PKL kalian. Nanti Bapak Ibu Guru bisa memberikan mapel atau materinya sore hari atau dalam waktu yang luang. Kita bertemu lagi pada kelas 12 ini bukan akan mengampu 3 mapel sekaligus, yaitu administrasi pajak, kemudian komputer akuntansi, dan praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Hari ini kita akan membahas mapel yang pertama, yaitu administrasi pajak. Sebenarnya untuk administrasi pajak itu jadwal pelajarannya adalah hari Selasa, tetapi tidak apa-apa. Karena waktunya ini sangat singkat melalui video, durasinya hanya 15 menit, maka kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sehingga apa yang kita peroleh pada hari ini akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan membahas KD yang pertama di kelas 12. Sebenarnya untuk silabus administrasi pajak adalah berkesinambungan dari kelas 11 semester 1, 2. Untuk kelas 12 itu tinggal melanjutkan saja, sehingga KD-nya untuk administrasi pajak yang kita bahas pada semester ganjil ini adalah KD yang pertama, itu 3.12. Untuk pengetahuannya, menerapkan pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian untuk keterampilannya, membuat laporan hasil perhitungan pajak penghasilan PPh orang pribadi. Untuk di kelas 11 kemarin mungkin kalian juga sudah sedikit ada penjelasan tentang pajak penghasilan. Kita juga pernah menghitung tentang PPh pasal 21. Tetapi kita akan mengupas lebih detail di kelas 12 ini. Kita ulangi lagi atau kita sekedar mengingatkan kepada kalian tentang pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik berupa penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan pajak penghasilan secara umum merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak, baik berupa penghasilan dari dalam maupun dari luar Indonesia. Kalau misalkan kita tinggalnya di negara Indonesia sebagai WNI, kemudian kita mempunyai usaha atau buka cabang usaha di luar negeri, nah itu juga akan terkena pajak penghasilan PPh pasal 26. Tuh. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Tahun pajak ini sama dengan tahun takwim, jadi dimulai dari bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Jadi pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Jadi kalau misalkan saja kita bekerja di suatu perusahaan, kemudian kita mendapatkan penghasilan, dan itu kita bekerjanya tidak dimulai dari bulan Januari, katakanlah dari bulan Maret, berarti dari bulan Maret itulah kita akan terkena pajak atas penghasilan kita, yaitu PPh pasal 21. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Maaf ya, ini mengetiknya kemarin keliru. Tahun 2007, pajak penghasilan merupakan kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbal balik atau kontraprestasi secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dulu pada waktu kelas 11 di awal menjelaskan tentang ketentuan umum perpajakan atau KUP, awal-awal semester ganjil dulu saya menjelaskan tentang pengertian dari pajak. Nah, pajak ya toh, pajak iuran, masih ingat ya, iuran rakyat kepada negara bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbal balik atau kontraprestasi secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi pajak itu bisa karena ada dasar hukumnya yaitu undang-undang. Jadi pajak itu sifatnya memaksa. Bagi mereka yang tidak bersedia atau tidak mau membayar pajak dengan sengaja atau tidak membayar pajak dengan sengaja, maka dia akan kena surat peringatan, kemudian teguran, kemudian dia akan mendapatkan atau akan terkena sanksi dan denda ya. Salah satu tujuan pajak penghasilan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah, salah satu tujuan pajak penghasilan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi kita membayar pajak ibarat kita itu berbakti kepada negara karena negara telah menjamin keselamatan kita. Kita tinggal di negara kita dijamin keselamatannya, harta benda, keamanan jiwa. Nah, oleh karena itu sudah sepantasnya lah kita berbakti kepada negara dengan patuh untuk membayar pajak. Masih ingat ya dengan teori pemungutan pajak, ada teori bakti, ada teori asuransi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam beberapa hal perlu diberlakukan pajak final. Pajak final di sini artinya bahwa apabila kita telah mengikuti suatu kegiatan, misalkan saja bukan selaku pegawai itu mendapatkan penghasilan, dari penghasilan itu bukan akan kena pajak penghasilan, tapi tidak bersifat final. Tetapi kalau misalkan saja dalam periode bulan tertentu bukan mengikuti, misalkan katakanlah diklat atau pelatihan, kemudian pada diklat tersebut akan mendapatkan insentif atau honor, maka dari honor yang bukan terima pada diklat tersebut akan dikenakan pajak final. Jadi setelah diklat itu selesai, kita mendapatkan insentif atau honor, berarti kita akan dipungut atau dipotong pajak penghasilan yang bersifat final. Kalau pajak tersebut sudah dibayar, berarti kita tidak ada kewajiban untuk memperhitungkan kembali di akhir tahun. Itu yang bersifat final. Setelah selesai dibayar, urusannya sudah selesai. Cuma di akhir tahun hanya sekedar dilaporkan saja. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan beberapa tujuan. 1. Pajak final ya maksudnya, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sini, pajak penghasilan bersifat final ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Jadi karena sudah menjadi kewajiban kita membayar pajak, berarti kita seharusnya patuh sebagai wajib pajak, sudah menjadi kewajibannya untuk memenuhi kewajiban tersebut membayar pajak. Kemudian yang kedua, keadilan serta pemerataan beban. Adanya pajak penghasilan bersifat final berakibat pada tingkat penghasilan yang sama dari manapun diterima atau diperoleh wajib pajak. Kemudian yang ketiga, proses administrasi pajak lebih sederhana. Pajak penghasilan yang bersifat final ini memudahkan bagi wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut karena wajib pajak orang pribadi mengalami kesulitan untuk menghitung pajaknya. Jadi proses administrasi pajak lebih sederhana. Untuk penghitungan
Untuk pajak penghasilan yang bersifat final ini memudahkan wajib pajak orang pribadi yang pada prinsipnya untuk penghitungan pajaknya itu lebih sederhana. Kemudian sekarang subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan dikenakan apabila wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan menerima atau mendapatkan penghasilan. Jadi siapa yang dijadikan sebagai subjek pajak? Ya, subjek pajak ke individu, orang pribadi itu sendiri yang dia bekerja atau mempunyai usaha. Dari usaha tersebut akan ada laba, akan ada penghasilan. Lah, penghasilan itu objek pajak, subjek pajaknya adalah orang pribadi tersebut. Kemudian jenis-jenis subjek pajak orang pribadi. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri, SPOPDN, subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Adapun yang termasuk ke dalam subjek pajak dalam negeri antara lain orang pribadi yang berdomisili atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari tidak berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi yang dimaksud dengan orang pribadi yang berdomisili di Indonesia atau yang dimaksud dengan subjek pajak orang pribadi dalam negeri itu mereka atau orang pribadi yang tinggal di negara kita lebih dari 183 hari tidak berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan. 12 bulan tinggal di Indonesia tetap 183 hari tinggal di Indonesia tetapi tidak berturut-turut dalam waktu 12 bulan. Kemudian orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian subjek pajak orang luar negeri, SPOPLN. Orang pribadi yang bertempat tinggal tidak di Indonesia. Orang pribadi tidak lebih dari 183 hari ada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Kemudian orang pribadi yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi demikianlah kita materinya sedikit-sedikit aja, yang penting kalian bisa memahami. Sekarang selanjutnya tugas kalian seperti biasa, silahkan dikerjakan di buku catatan, bisa di buku catatan saja ya, dijadikan satu dengan buku catatan. Jadi ketika nanti ada resume, kalian ya dicatat di situ, ketika ada tugas ya dikerjakan di buku itu. Jadi satu buku saja. Nanti ketika mengerjakan tugas, jangan lupa dikasih nama tugasnya apa, namanya siapa, tanggalnya berapa, jenis tugasnya apa. Tugas 2.1, kerjakan tugas berikut secara individu. Tuliskan perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri dalam sebuah tabel. Tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nanti akan saya berikan informasi, jadi kapan kita ketemu. Jadi karena bukan itu mengajar materi-materi yang penting di kelas 12, terutama praktikum akuntansi perusahaan jasa dan manufaktur. Ini adalah materi yang paling penting, di mana nanti untuk persiapan kalian melaksanakan uji kompetensi kejuruan. Kemarin bukan juga sudah memberikan satu soal dan memberikan satu lembar kerja kalau tidak salah PT Manunggal. Saya berharap kalian walaupun di tempat PKL bisa meluangkan waktu yang senggang dikerjakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, karena nanti kalian PKL kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan ya. Jadi biar tidak ketinggalan pelajaran, karena nanti semester genap itu sekitar bulan Maret itu sudah melaksanakan uji kompetensi kejuruan. Jadi harus dipersiapkan benar-benar. Gunakan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Bukan mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangannya. Terima kasih.
Salam sehat selalu, jaga kondisi, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan dilaksanakan agar kalian tetap aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.